Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di mata kuliah mineralogi dan petrografi, di mana kita sekarang sudah menginjak di minggu ke-10 yang kita akan semakin spesifik membahas terkait dengan batuan, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas dulu dari batuan yang paling secara volume itu dia paling banyak menyusun dari permukaan bumi kita ini, yaitu adalah batuan beku. Dan sebelumnya yang kemarin di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan terkait dengan pengantar dari batuan. Di pertemuan kali ini kita masuk ke batuan beku. Insya Allah ini 2 pertemuan ke depan kita akan masih membahas terkait dengan batuan beku, dan setelahnya nanti kita akan bahas batuan sedimen sampai ke batuan metamorf. Untuk sedikit mengulang ya, jadi bahwa kemarin sudah kita diskusikan bersama terkait dengan pengantar petrologi atau pengantar batuan, bahwa ketika kita belajar batuan terdapat 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Termasuk kita sudah bahas terkait dengan bagaimana mekanisme pembentukan dari tiap-tiap batuan. Sebelum kita nanti membahas lebih jauh terkait dengan batuan beku, baik secara sifat, baik secara karakteristik, baik secara klasifikasi, dan juga nanti pembagian yang lain, tapi akan lebih banyak kalau kita mengulang kembali sedikit terkait bagaimana proses pembentukan dari batuan beku itu sendiri. Jadi kemarin kita sudah berdiskusikan bersama juga bahwa proses pembentukan batuan beku atau yang dikatakan dalam bahasa Inggris adalah igneous rock, yaitu merupakan batuan yang terbentuk dari adanya proses pendinginan atau cooling dan juga solidifies atau proses pemadatan dari batuan-batuan atau dari magma yang keluar ke atas permukaan bumi, gitu guys. Jadi ketika ada proses yang namanya vulkanisme, yaitu berupa erupsi gunung berapi atau gunung meletus, itu kan dari proses itu akan memuntahkan sejumlah magma, gitu, yang nanti bisa kita katakan lava seperti yang sudah keluar yang berwarna oranye ini. Kemudian dari lava yang sudah keluar ini, karena dia mengalami kontak dengan udara permukaan yang dia sifatnya sangat dingin jika dibandingkan dengan suhu magma yang mencapai ribuan derajat Celcius, sementara di luar itu hanya kisaran di puluhan, sehingga terjadi perbedaan suhu yang sangat ekstrim. Dan karena ada perbedaan suhu yang sangat ekstrim inilah menyebabkan pada akhirnya batuan beku ini akan mengalami proses pendinginan yang sangat cepat dan juga proses pemadatan, sehingga terbentuklah yang dinamakan sebagai batuan beku. Ini untuk sedikit mengulang saja. Untuk sebelum kita nanti lebih jauh terkait membahas dengan batuan beku, kita perlu sedikit singgung dulu juga terkait dengan unsur pembentuk dari batuan beku. Kenapa ini sangat penting? Karena memang ketika kita belajar batuan beku, kita akan tidak lepas dari yang namanya magma. Kenapa? Karena yang sumber utama atau sumber primer dari terbentuknya batuan beku dan nanti menjadi pembentuk batuan lain lanjutannya itu adalah magma. Ketika kita belajar batuan beku, mesti semua identik dengan magma, sehingga kita harus tahu lebih dulu terkait dengan sifat, kemudian jenis dari magma itu sendiri, agar nanti kita ketika belajar tentang batuan beku, kita tahu terkait dengan sumber primernya. Karena sifat dari batuan beku itu mesti tidak akan jauh-jauh dari sifat magma atau sifat magma yang menjadi pembentuk dari batuan beku itu sendiri, sehingga maka kita perlu sedikit mengulang terkait dengan magma. Sebenarnya apa sih itu magmanya? Adalah contoh gambarannya ya. Cuman yang membedakan ini adalah magma yang sudah keluar ke permukaan bumi melalui peristiwa yang dinamakan sebagai erupsi gunung berapi atau gunung meletus, gitu ya. Dan ini namanya sudah bukan magma lagi sebenarnya. Kalau secara terminologi dia adalah lava, tapi dia merupakan sama-sama dari magma yang berasal dari dalam perut bumi, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu magma? Magma itu secara definisi bisa dikatakan merupakan berupa cairan atau larutan yang berupa silikat pijar yang terbentuk secara alami, gitu ya. Jadi kata kuncinya magma itu adalah berupa cairan atau larutan. Karena magma itu masih berupa cairan dan juga larutan, maka magma ini bukan dikategorikan dalam kelompok batu. Karena yang dinamakan sebagai batu atau batuan itu adalah yang sifatnya berupa padatan.
Karena magma itu dia sifatnya cairan atau berupa larutan, maka dia bukan dikategorikan ke dalam batuan. Kapan dikatakan atau magma itu dikategorikan sebagai batuan? Ketika magma itu sudah mengalami pendinginan dan sudah mengalami pemadatan, baru dikatakan sebagai batuan beku. Dan saya kira teman-teman sudah sangat lama mengenal terkait dengan magma, mungkin sudah pernah dipelajari di SMA, SMP ataupun SD dan seterusnya, sehingga teman-teman sudah ada gambaran lah terkait dengan apa itu magma gitu ya. Dan sifat dari magma ini, dia sifatnya adalah mobile atau dia mudah sekali untuk bergerak, mudah sekali untuk mengisi pelorongan-pelorongan, mengisi celah-celah dan seterusnya. Karena dia sifatnya cair ya, yang namanya benda cair itu dia mesti sifatnya itu sangat mobile atau sangat mudah sekali untuk bergerak, berpindah dan seterusnya. Kemudian dia memiliki suhu, magma ini memiliki suhu antara di kisaran 900 sampai 1200 derajat Celcius atau bahkan lebih gitu ya, tapi kisahnya di sekitar itu. Dan sumber dari magma ini berasal dari kerak bumi bagian bawah atau di bagian mantel gitu ya, atau di selubung bumi bagian atas. Tepatnya itu di antara lapisan lapisan mantel dan juga lapisan kerak bumi atau yang dinamakan sebagai lapisan astenosfer. Sumbernya dari magma itu adalah dari situ gitu ya. Dan ini menurut Groth, menurut Turner and Verhoeven, dan juga menurut H. Williams tahun 62, tahun 60 dan juga 47. Saya kira semua teman-teman sudah tahu terkait dengan magma, yaitu sifatnya pertama adalah cairan, sifatnya itu mobile atau mudah sekali bergerak berpindah, memiliki suhu antara 900 sampai 1200 bahkan lebih, bersumber dari lapisan astenosfer di antara kerak bumi dan juga mantel, dan terbentuk secara alami gitu ya. Dan magma ini, kalau kita bicara tentang magma ini, memiliki komposisi kimia yang sangat unik ya dibandingkan yang lain. Dan pemahaman terkait dengan komposisi kimia magma ini sangat penting juga ketika kita ingin mengidentifikasi batuan beku. Karena pada akhirnya, karena batuan beku ini merupakan batuan yang murni dari proses magma yang membeku atau dia mengalami proses pembekuan dan juga proses pemadatan, maka komposisi kimia magma ini akan sama dan akan persis dengan batuan beku yang nanti menjadi hasil proses dari pembekuan magma tersebut. Jadi misalkan ada suatu batuan beku A terbentuk dari magma A, ya mesti dia sifatnya akan mirip gitu nih, karena ya sumbernya cuma dari magma itu, dari proses batuan beku itu terbentuk dari magma itu sendiri. Dan komposisi kimia magma itu sebenarnya tersusun dari 3 unsur gitu. Yang pertama adalah senyawa kimia yang bersifat non volatile atau yang dia tidak mudah menguap dan juga tidak mudah berpindah, dan merupakan senyawa oksida biasanya dia. Dan yang kedua adalah senyawa volatile atau senyawa yang mudah sekali menguap, dan yang ketiga adalah unsur-unsur lain yang disebut sebagai unsur jejak atau trace element atau unsur minor itu ya. Dan dari ketiga unsur ini, unsur yang paling mendominasi dari komposisi magma adalah dari unsur yang bersifat non volatile atau dia yang sukar untuk menguap atau sukar untuk mendidih gitu ya. Dan ini adalah merupakan golongan-golongan dari mineral golongan oksida atau senyawa oksida. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang mineral secara klasifikasinya, salah satu klasifikasi mineral yang diklasifikasikan adalah mineral oksida, itu yang memiliki kandungan oksida atau O gitu ya. Dan mineral-mineral dengan kandungan oksida inilah yang nanti menjadi penyusun utama dari magma, dan dia memiliki sifat yaitu non volatile atau tidak mudah menguap atau tidak mudah mendidih. Dan kalau kita bicara secara jumlah, dia menyusun 99% dari magma dan dikatakan sebagai mayor elemen dari magma. Contohnya apa? Adalah SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeMnO, CaO, NaO2, K2O, TiO2 dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa membaca. Ini adalah senyawa yang sifatnya non volatile. Yang kedua adalah senyawa volatile. Jadi 1%-nya yang lain, karena 99% itu sudah tersusun dari senyawa non volatile, maka 1% yang lain itu tersusun dari senyawa volatile dan juga senyawa trace element atau unsur jejak gitu ya. Nah, senyawa volatile itu apa? Senyawa volatile itu merupakan senyawa-senyawa yang dia memiliki sifat mudah sekali menguap, mudah sekali mendidih, dan dia sangat berpengaruh terhadap magma, terutama ketika kaitannya dengan
apa itu erupsi gunung berapi atau yang merupakan proses keluarnya magma dari gunung berapi yang dia memiliki sifat berupa cair dan juga sifat yang berupa gas. Sehingga senyawa volatile ini merupakan senyawa yang dia itu tergolong dalam fraksi gas. Contohnya apa? Ada CH4 atau metana, ada CO2 karbon dioksida, ada HCl, asam klorida, ada H2S, asam sulfat, ada SO2, ada sulfur gitu ya. Nah, dan ini adalah merupakan gas-gas yang memang kalau teman-teman sering temukan di wilayah-wilayah dekat gunung berapi atau wilayah-wilayah yang masih sering mengalami erupsi, kelima gas ini merupakan gas yang paling sering ditemukan di wilayah dekat gunung berapi. CH4 jelas metana, CO2 ada karbon dioksidanya, HCl-nya ada yang biasanya menimbulkan bau-bau kurang sedap gitu ya. H2S juga sama yang menimbulkan bau kurang sedap, hidrogen sulfida, dan juga ada sulfur atau sulfat gitu, SO2 gitu ya. Dan ini senyawa-senyawa yang menyusun kurang lebih 1% dari komposisi kimia magma. Dan yang terakhir yaitu yang dinamakan sebagai unsur jejak atau yang dinamakan sebagai unsur trace element. Unsur jejak atau unsur trace element ini tersusun dari unsur-unsur minor sebenarnya. Unsur-unsur minor yang dia itu hanya merupakan satu senyawa tunggal. Contohnya ada Rb, ada Ba, ada Sl strontium, ada Ni nikel, ada Li lithium, ada Cr kromium, ada S sulfur, ada Pb yaitu plumbum gitu ya, atau timbal ya gitu ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang disebut sebagai unsur jejak atau trace element. Karena apa? Dengan adanya unsur ini bisa diasumsikan bahwa keterdapatan unsur ini di atas kerak bumi ini berasal atau bersumber dari proses vulkanisme atau proses meletusnya gunung berapi atau aktivitas vulkanisme yang lainnya seperti itu. Dan karena komposisi kimia magma yang tersusun dari tiga ini, maka otomatis nanti ketika kita belajar batuan beku, maka tidak akan jauh-jauh dari komposisi-komposisi kimia yang ada di magma ini. Jadi mesti nanti akan ada batuan beku yang memiliki kandungan Fe, ada yang memiliki kandungan Si, Ti, dan seterusnya, tergantung dari komposisi magma asal sumbernya dari batuan tersebut. Nah, gitu kan. Nah, kemudian apa sifat magma sendiri? Setelah kita tahu komponen kimia, kemudian kita harus tahu tentang sifat magma gitu ya. Nah, sifat magma itu sebenarnya kalau kita belajar atau merunut dari berbagai sumber, sebenarnya ada dua sifat magma gitu ya, yang pernah diteliti oleh beberapa ahli. Pertama menurut Daly tahun 1933, menurut Winkler tahun 57, dan menurut Huang tahun 62, sifat asli dari magma atau sifat primer dari magma ini merupakan biasanya bersifat basah, bersifat basah atau basaltis itu ya. Dan dia itu mengalami proses diferensiasi menjadi magma bersifat lain gitu ya. Nah, sementara menurut Bunsen dan juga Huang tahun 62 dan juga Bunsen tahun 51 bahwa magma asli atau magma primer ini ada yang memiliki sifat basaltis sama seperti yang tadi, dan ada yang ternyata yang juga sifatnya granitis. Granitis itu adalah sifat yang asam. Kalau basaltis itu yang sifatnya adalah basa, kalau granitis itu sifatnya itu asam. Sehingga dikatakan yaitu magma itu mengalami proses percampuran sehingga menjadi magma yang bersifat lain. Gitu nih. Jadi pembedanya sebenarnya menurut dua ahli ini, dulunya ketika awal diketemukan secara teori itu magma memang hampir sebagian besar yang ditemukan di berbagai gunung api yang aktif yang ada di dunia itu memang sifat magma itu kecenderungannya banyak sekali yang bersifat basah. Ciri khasnya apa? Nanti kalau teman-teman mungkin kembali lagi membuka di kuliah geologi yang membahas terkait dengan vulkanisme, bahwa sifat magma basah ini nanti akan mencirikan dari letusan gunung berapinya. Letusannya seperti apa? Letusannya mesti hanya berupa lelehan atau leleran. Jadi kalau ada gunung-gunung berapi yang dia itu meletusnya hanya mengeluarkan lelehan atau leleran, dia adalah merupakan memiliki kecenderungan magmanya itu bersifat basah. Dan magma ini terbentuk gara-gara ada diferensiasi atau gara-gara ada perbedaan dari kondisi magma sehingga dia bisa berubah sifatnya menjadi magma bersifat lain.
Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata dapat teori lain yang dikembangkan oleh Bunsen dan juga Huang juga, bahwa ternyata magma itu ada juga yang memiliki sifat asam, ada yang memiliki sifat basa. Yang memiliki sifat basa dinamakan sebagai basaltis, kalau magma yang memiliki sifat asam dinamakan sebagai granitis. Nah, nanti juga akan mencirikan dari gunung berapinya yang juga berbeda. Kalau tadi yang gunung api yang memiliki magma basaltis, dia cenderungnya akan berupa lelehan atau lelehan. Tetapi kalau gunung api yang dia memiliki sifat granitis atau memiliki sifat asam, maka dia erupsinya yaitu berupa ledakan gitu. Dan ini nanti juga kaitannya dengan sifat ini akan mencirikan dari batuan. Makanya nanti ketika kita belajar batuan beku secara lebih dalam, ada dikenal batuan beku asam, batuan beku yang sifatnya basa, ada yang di tengah-tengah dan seterusnya. Nanti kita akan belajar ke situ. Itu sifat dari magma. Jadi kesimpulannya bahwa sifat magma itu sebenarnya ada dua, tapi turunannya ada tiga sebenarnya, yaitu ada yang sifatnya basaltis atau yang basa, ada yang granitis yang asam, dan juga ada yang tengah-tengah sebenarnya yang sifatnya intermediate. Ya. Dan ini adalah proses terbentuknya magma atau diferensiasi magma. Jadi ketika kita belajar tentang magma, kita tidak lepas akan belajar terkait dengan proses terbentuknya magma. Jadi proses terbentuknya magma itu ada beberapa proses. Ada yang namanya vesiculation, ada yang namanya crystal rising, ada yang namanya flotation, ada yang namanya crystal settling, ada yang namanya assimilation of well rock, dan juga ada yang namanya diffusion. Nah, pada lapisan magma bagian atas yang sudah dekat dengan kerak bumi atau yang sudah dekat dengan tempat keluarnya menjadi gunung berapi, gunung meletus atau proses vulkanisme, itu terdapat yang namanya diferensiasi magma, proses diferensiasi magma yang dikenal dengan nama vesiculation dan juga diffusion. Apa itu vesiculation, apa itu diffusion? Kalau vesiculation yaitu merupakan proses magma yang mengandung komponen seperti gas ya, cenderungnya berupa gas, yaitu CO2, SO2, S2, Cl2 dan juga H2O. Itu sewaktu naik ke permukaan mengalami atau membentuk yang namanya gelembung-gelembung gas dan juga membawa komponen volatile atau yang mudah menguap, yaitu Na dan juga K. Jadi pada magma yang sudah mengalami proses vesiculation, biasanya dia adalah dominannya adalah kandungan gasnya. Jadi ledakannya merupakan memiliki kandungan gas tinggi. Sehingga sewaktu naik dia akan membentuk yang namanya gelembung-gelembung dan nanti akan membawa banyak sekali komponen yang mudah sekali untuk menguap, yaitu natrium dan juga kalium. Di samping vesiculation ada juga yang mengalami proses diffusion atau difusi, yaitu adalah percampuran batuan dinding yang berada di dinding magma sendiri yang merupakan dari kerak bumi bercampur dengan magma yang terdapat di dalam waduk yang secara lateral. Jadi terjadi proses difusi antara mineral yang terkandung di dalam magma itu sendiri yang secara alami terkandung dalam magma dan juga yang terdapat pada dinding-dinding yang menjadi jalur keluarnya dari magma itu sendiri. Itu diffusion. Kemudian di bagian dapur magmanya atau di bagian tubuh magmanya ini ada beberapa proses, yaitu pertama ada crystal rising atau fluksinasi. Vaksinasi itu apa? Yaitu merupakan pemisahan kristal dari larutan magma karena proses kristalisasi tidak berjalan seimbang atau kristal waktu pendinginan tidak dapat mengikuti perkembangan. Jadi karena vaksinasi atau crystallizing ini terjadi karena adanya pemisahan kristal antara kristal dengan magma karena proses kristalisasi itu tidak berjalan seimbang, sehingga ketika waktu pendinginan magma yang secara bertahap terjadi di dalam perut bumi itu terdapat beberapa lapisan yang dia mengalami perubahan drastis atau pembekuan drastis dari kristal sehingga kristalnya itu tertinggal sehingga tinggal magmanya saja yang nanti akan menjalar keluar gitu. Dan ini dinamakan sebagai proses fraksinasi. Kemudian ada proses flotation. Flotation ini merupakan pengembangan dari kristal ringan dari Na dan K yang akan memperkaya magma pada bagian atas waduk magma gitu. Jadi ini adalah merupakan proses pengembangan kristal yang sifatnya itu sangat ringan dan dia itu biasanya berada pada bagian atas waduk magma. Kemudian ada crystal settling.
yaitu adanya proses pengendapan dari kristal oleh gravitasi dari kristal-kristal yang sifatnya itu berat, CaMgFe, yang memperkaya magma pada bagian dasar waduk magma. Jadi flotation dan juga crystal settlingnya ada dua hal yang berbeda, sehingga yang menyebabkan kenapa nanti bagian atas dari waduk magma itu dia memiliki kaya akan kristal Na dan K ya gara-gara ada proses flotation, karena sifatnya Na dan K itu yang sifatnya sangat ringan menyebabkan akhirnya dia itu mengambang-ambang di bagian atas waduk magma. Sementara yang nanti sifatnya itu berat atau mineral-mineral atau logam-logam yang sifatnya berat, contohnya seperti CaMgFe yang dia itu memiliki berat jenis sangat tinggi, maka dia akan mengalami pengendapan sehingga dia terdapat di bagian dasar waduk magma. Makanya seperti kandungan CaMgFe ini biasanya itu akan keluar ketika terdapat letusan yang cukup besar. Kalau cukup letusan yang dia tidak terlalu besar, biasanya dia akan hanya mengeluarkan Na dan juga K, karena dia letaknya di bagian atas waduk magma. Sementara di crystal settling ini di bagian bawah waduk magma. Kemudian proses diferensiasi yang terakhir yaitu yang dinamakan sebagai assimilation of well rock, yaitu proses di mana larutan magma yang mempunyai suhu rendah itu akan pecah menjadi larutan-larutan masing-masing dan akan membeku dan membentuk bahan-bahan hidrogen dan nanti akan kontak dengan yang namanya dinding magma gitu, okay. Jadi mineral antara magma itu akan bercampur dengan dinding magma sehingga nanti akan menyebabkan batuan magma itu menjadi membeku dan membentuk bahan-bahan yang sifatnya heterogen seperti itu. Itu diferensiasi magma. Setelah teman-teman tadi kita membahas yang terkait dengan magma, ini menjadi salah satu kunci penting ketika kita membahas batuan beku, karena nanti dari sifat-sifat magma tadi, dari proses-proses terbentuknya magma tadi, dari proses diferensiasi magma tadi, maka akan muncul berbagai jenis klasifikasi batuan beku berdasarkan sifat dan juga karakteristik dari batuan beku yang ditemukan. Nah, batuan beku secara utama itu nanti akan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama kemarin sudah kita bahas ya, yaitu batuan beku luar atau yang dinamakan sebagai extrusive igneous rock atau nama lainnya yaitu volcanic igneous rock. Kenapa dinamakan sebagai volcanic igneous rock? Karena dia merupakan batuan beku yang terbentuknya di luar setelah mengalami proses vulkanik atau proses vulkanisme. Makanya dinamakan sebagai volcanic igneous rock. Sifatnya apa? Sifatnya kemarin sudah kita bahas, yaitu dia proses pembekuannya cepat. Karena apa? Karena magma yang sifatnya memiliki kandungan suhu yang sangat tinggi mencapai ribuan, kontak dengan atmosfer yang hanya puluhan, sehingga perbedaan cukup drastis sehingga memiliki pembekuan yang cepat. Dan biasanya ketika yang namanya benda cair itu dia mengalami pembekuan yang sangat cepat, biasanya akan terdapat yang namanya struktur berupa bekas-bekas seperti aliran dan juga banyak vesikular atau lubang-lubang gas. Karena apa? Karena yang namanya proses pembekuan cepat, maka otomatis kristal-kristal itu tidak akan bisa terbentuk secara sempurna, sehingga ya hanya akan terbentuknya di satu kesatuan dan bahkan akan banyak menimbulkan terdapat lubang-lubang gas seperti itu atau vesikular. Kemudian ada yang namanya sebagai yang kedua, yaitu klasifikasinya itu batuan beku dalam atau yang namanya intrusive igneous rock atau namanya lainnya yaitu plutonic igneous rock. Kenapa dikatakan sebagai plutonic? Ya karena dia terbentuknya di dalam perut bumi gitu, dan baru keluar setelah ada proses yang namanya uplifting atau pengangkatan, proses tektonisme yang lain. Sifatnya apa, ciri khasnya kemarin sudah kita bahas, adalah mineralnya itu kasar, mineralnya terlihat. Kenapa ya? Karena dia memiliki proses pembekuan yang bertahap, sehingga mineral ketika pembekuannya bertahap, maka mineral itu bisa terbentuk secara sempurna, membentuk tubuh sempurna, sehingga tersusunnya menjadi lebih sempurna. Dan pembekuannya bertahap, itu prosesnya dari batuan beku dalam. Nah, ini adalah prosesnya kemarin kita sudah bahas. Jadi kalau ini yang proses dari yang ekstrusif, jadi karena ada proses di zona subduksi atau di zona penunjaman samudra, dia ada lempeng samudra yang dia menunjam ke lempeng benua sehingga menyebabkan terjadinya rongga di kerak bumi, sehingga menyebabkan magma yang sifatnya tadi mobile akhirnya bisa menembus melalui rongga-rongga yang terbentuk dari zona subduksi tadi. Nah, sehingga nanti dia akan mengalami terus naik, magma akan naik, kemudian nanti akan keluar dari yang namanya kepundan berapi
sehingga nanti dia mengalami yang namanya proses vulkanisme atau erupsi gunung berapi, dan nanti terbentuklah yang namanya volcanic eruption, dan juga terbentuk batuan beku luar atau ekstrusif atau volcanic igneous rock. Nah, ini ada contoh dari bentukannya ya. Kemarin juga sudah saya tampilkan. Jadi bentukannya, ciri khas dari batuan beku luar itu dia mesti tidak akan terlihat mineralnya. Karena apa? Mineral ya tidak sempat terbentuk, sehingga ya warnanya itu biasanya hanya akan berwarna hitam pekat atau kehitaman, dan juga dia tidak terlihat dari komponen susunan mineralnya. Dan beberapa ditemukan adanya terdapat lubang-lubang gas, gitu ya. Karena gampangannya ketika awalnya membeku, gas-gas itu masih tertinggal, tapi dalam prosesnya gas itu nanti akan lepas sendiri dari batuan, sehingga dia meninggalkan jejak-jejak berupa bulatan-bulatan atau berupa lubang-lubang gas yang dulunya terisi oleh gas ketika membeku dengan cepat, tetapi dalam perjalanannya gas itu dia akan hilang gitu, oleh atmosfer. Ini adalah contohnya ya, dia berwarna hitam dan juga dia bentuknya yang polanya itu menyerupai lelehan atau leleran dari proses erupsi tadi, itu ekstrusif. Nah, kemudian yang batuan beku dalam atau intrusif ini sebenarnya banyak sekali terjadi ya. Biasanya terjadi karena adanya fenomena berupa berupa magma yang tidak bisa keluar. Contohnya banyak ya, ada yang berupa sil, ada yang dike, ada yang kalau kita baca di geomorfologi ya, ada lakolit, ada leopolit, ada batolit, dan seterusnya. Ini pengertian-pengertian ini silahkan teman-teman nanti bisa membuka lagi di geomorfologi dasar, di pelajaran geomorfologi dasar. Kalau saya terangkan akan banyak sekali yang nanti terlalu banyak yang kita bicarakan gitu nih. Tapi kata kuncinya bahwa karena adanya di geomorfologi terdapat proses di mana magma itu tidak sempat untuk keluar ke atas kerak bumi sehingga dia tertinggal di bagian kerak bumi, maka otomatis akan di situ akan mengalami pendinginan juga. Ketika mengalami pendinginan juga pemadatan, terbentuklah yang namanya batuan beku dalam atau intrusif atau plutonic igneous rock. Terus yang menjadi pertanyaan, ketika batuan terbentuknya di dalam, bagaimana cara keluarnya dari batuan tersebut? Cara keluarnya dari batuan tersebut akan mengalami yang namanya uplifting atau proses tektonisme yang lainnya, sehingga menyebabkan batuan tersebut itu bisa terangkat, dan pada akhirnya ketika terangkat di atas itu nanti dia ya, akhirnya ditemukan di permukaan seperti itu. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh dari intrusive plutonic rock gitu kan. Nah, kemudian berdasarkan tekstur dan komposisi mineral, batuan beku itu terbagi menjadi dua kelompok gitu ya. Berdasarkan, jadi selain dari tadi proses terbentuknya, batuan juga bisa dibedakan dari dua kelompok berdasarkan tekstur dan komposisinya. Yang pertama adalah batuan beku vulkanik yang terbentuk di atas atau di dekat permukaan bumi atau intrusi dangkal tadi, dan juga ciri khasnya dia itu akan memiliki ukuran kristal atau ukuran mineral yang kurang dari 1 mm. Dan biasanya itu terdapat adanya yang namanya fenomena massa gelas, yaitu dia adanya kilap, masih meninggalkan kilap, meninggalkan lubang gas, meninggalkan warna yang kegelapan, hitam, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada batuan beku plutonik, yaitu terbentuknya di dalam permukaan bumi, ini sudah saya jelaskan, dan biasanya ciri khasnya dia memiliki ukuran kristal yang lebih dari 1 mm sehingga dia terlihat jelas. Nah, ini adalah contoh perbedaannya ya. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di sini, di bagian kiri ini adalah contoh dari batuan beku vulkanik atau batuan beku yang terbentuk di atas atau ketika sudah keluar, magma sudah keluar dan terbentuk. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, rata-rata ukuran mineralnya itu tidak terlihat semua, seperti contohnya ada basalt, ada obsidian, ada apung, ada andesit. Itu semua mineralnya tidak terlihat, hanya kecil-kecil. Bahkan ada yang hampir tidak terlihat. Dan ciri khasnya dia biasanya ada massa gelasnya, contohnya di obsidian, jadi dia berwarna hitam dan juga ada cenderung kilapnya. Terus dia meninggalkan adanya lubang-lubang gas, di batu apung ini. Di batu apung ini dia ada beberapa tinggalan lubang-lubang seperti lubang gas.
Kemudian kalau yang batuan plutonik atau yang terbentuk di dalam itu dia mesti ukuran kristalnya besar-besar. Makanya kalau teman-teman lihat di contoh batuan yang plutonik ini, yang di sisi kanan ini, dia semua itu memiliki mineral yang sangat terlihat. Diorit kelihatan, ada yang putih atau kuarsanya, ada yang hitam hornblende-nya, baridotit juga kelihatan, pegmatit juga kelihatan, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keabu-abuan. Granit juga sama, ada yang orange yaitu plagioklas, ada yang putih kuarts, ada yang hitam hornblende, gabbro juga sama, dan seterusnya. Ini adalah ciri khas dari batuan beku plutonik yang dia terbentuk di dalam. Karena apa? Karena mineralnya sudah sempat untuk membentuk dulu sehingga akan terlihat sangat jelas. Jadi ukurannya mesti akan lebih dari 1 mm. Nah, kemudian selain berdasarkan dari proses pembentukan, dari tekstur dan juga komposisi mineralnya, batuan beku itu juga bisa terbagi berdasarkan sifat kimiawinya gitu nggih. Berdasarkan sifat kimiawinya, ini dilihat dari sifat magma tadi. Ketika kita bicara sifat magma itu ada yang sifatnya basaltis atau basalt, ada yang intermediate, ada yang granitis atau yang sifatnya itu asam. Sama ketika kita belajar batuan berdasarkan sifat kimiawinya terbagi menjadi 4. Ada batuan beku yang memiliki sifat basa atau batuan beku basa, atau batuan beku mafik, sebutannya batuan beku basa atau batuan beku mafik. Kemudian ada batuan beku intermediate, ada batuan beku asam atau namanya batuan beku felsik, dan juga yang terakhir yaitu batuan beku ultra basa. Apa yang membedakan? Dilihat dari kandungan kuarsanya atau SiO2 atau silika kuarsanya. Karena SiO2 ini menjadi salah satu unsur pembentuk utama dominan yang terdapat di magma, termasuk di batuan beku. Kalau batuan beku itu mengandung SiO2 atau silika atau kuarsa itu sekitar 45-52, maka dia dikategorikan masuk dalam batuan beku basa atau batuan beku mafik gitu ya. Nah, ketika silika atau kuarsanya sedikit, maka otomatis dia akan memiliki warna yang cenderung gelap. Makanya kenapa nanti batuan-batuan beku yang sifatnya mafik itu dia memiliki cenderungan gelap, karena ya dia kandungan silika atau kuarsanya itu sedikit. Karena silika kuarsa ini memberikan warna yang lebih cerah. Nah, dia sedikit maka dia berwarnanya akan gelap. Nah, kebalikannya batuan beku basa itu adalah batuan beku asam, namanya felsik. Makanya kalau teman-teman lihat contohnya batuan beku felsik, contohnya granit kriolit, itu dia cenderung memiliki warna cerah. Kenapa? Karena kandungan SiO2-nya itu banyak, sekitar 60%, lebih dari 66% SiO2. Itu dia sifatnya asam. Contohnya batuan beku felsik. Dan di tengah-tengahnya ada yang namanya batuan beku intermediate. Ketika kandungan SiO2 atau silika kuarsanya yaitu berkisar 52 sampai 66. Jadi kalau batuan beku basa 45 sampai 52, intermediate 52 sampai 66, batuan beku asam lebih dari 66. Contoh yang intermediate apa? Ada diorit, andesit, dan seterusnya. Dan ada lagi satu yang memang dia dikategorikan batuan beku yang luar biasa, yaitu adalah batuan beku ultra basa atau sangat basa. Ketika kandungan SiO2-nya itu kurang dari 45%. Contohnya ada baridotit, dunit, dan dia cenderungnya biasanya warnanya itu sangat hitam sekali. Ini adalah batuan beku ultra basa. Kemudian batuan beku juga bisa dibagi berdasarkan kejenuhan silikanya. Kenapa kembali lagi ke silika? Karena silika ini menjadi kandungan yang paling dominan. Ketika kita belajar kerak bumi itu kan unsur penyusunnya ada yang sima, ada yang sial. Dua-duanya itu memiliki silika. Nah, sehingga ketika kita membedakan batuan beku, kita juga bisa bedakan dengan kejenuhan silikanya. Ada dikategorikan batuan beku yang oversaturated, ada yang batuan beku saturated, dan juga ada batuan beku undersaturated. Yang batuan beku oversaturate yaitu dia mengatakan bahwa batuan beku itu terlewat jenuh dari silika. Jadi silikanya itu sangat banyak sekali. Contohnya apa? Yaitu batuan trimidit. Kalau yang saturate yaitu dia jenuh akan silika. Contohnya ada yang batuan beku yang mengandung feldspar, pyroxene, amphibol, bervariasi dengan mineral zircon dan juga apatit. Kalau yang undersaturate bahwa batuan beku itu dia tidak jenuh dengan silika atau kandungan silikanya itu rendah. Biasanya itu pada batuan-batuan yang sifatnya ultra basa, dan seterusnya.
Contohnya apa? Batuan beku non-fosfatoid. Contohnya misalkan tidak muncul mineral fosfatoid pada fase olivin magnesium. Ini adalah pembagian klasifikasi dari batuan beku. Dan ketika kita belajar batuan beku tadi ya, ketika kita membedakan atau mengklasifikasikan batuan beku, kita tidak akan lepas jauh dari yang namanya komposisi mineral batuan beku. Tetapi sebenarnya komposisi mineral batuan beku ini adalah sangat mudah karena dia dinamakan sebagai mineral primer, sehingga kandungannya itu tidak akan banyak. Berbeda dengan mineral sekunder. Mineral sekunder karena sumbernya itu tidak hanya dari magma, maka dia akan memiliki akan banyak sekali kandungan yang dia berasal dari luar, dari magma. Tapi ketika semua kandungannya itu semua dari magma, maka otomatis kandungannya pun juga tidak akan lepas dari ciri-ciri dari magma itu sendiri. Makanya contohnya kalau yang di mineral batuan beku hanya akan terbagi menjadi dua, yaitu ada mineral mafic dan juga mineral basic. Kalau yang mineral mafic itu ada sifatnya yang sifatnya discontinuous series, ada yang sifatnya continuous series. Ini dari reaksi Bowen ya. Jadi mungkin sebenarnya ini sudah dibahas di bagian mineral, tapi sedikit saja. Jadi di sisi kiri ini dikenal sebagai mineral mafic yang nanti akan memberikan warna yang cenderung kehitaman. Kalau yang mineral basic atau plagioclase ini akan cenderung memiliki warna yang lebih cerah. Contohnya ada olivin, pyroxene, hornblende, biotite. Kalau yang basic itu ada anorthite, bitonite, andesite, albite dan seterusnya. Dan yang kuarsa itu adalah yang paling stabil. Yang lainnya itu dia mudah menguap karena dia memiliki titik yang sangat tinggi. Sehingga ketika kita bicara mineral di batuan beku, maka kita juga akan berbicara tentang mineral, ada mineral utama, mineral sekunder, dan juga mineral tambahan. Tetapi memang yang dominan di batuan beku itu adalah mineral yang sifatnya mineral utama atau mineral primer, yaitu yang terbentuk langsung dari kristalisasi magma, dan kehadirannya itu biasanya menentukan nama batuan. Itu yang mineral utama atau mineral primer dari kristalisasi dari magma. Contohnya ada terbagi ya, mineral utama itu ada mineral basic yang berwarna terang, ada kuarsa, kelompok feldspar, fosfatoid, dan juga ada mineral yang sifatnya mafic atau yang gelap, yaitu ada olivin, pyroxene, mica, amphibol. Sementara yang mineral sekunder itu merupakan mineral hasil dari ubahan atau perubahan dari mineral utama dan hasil dari proses pelapukan, hidrotermal, dan juga metamorfisme. Dan biasanya ini tidak berhubungan dengan pembentukan magma, jadi di luar dari pembentukan magma. Contohnya ada kelompok kalsit, serpentin, klorid, serisit, dan juga kaolin. Dan juga ada mineral-mineral tambahan, yaitu mineral yang terbentuk dari kristalisasi magma dan umumnya tapi hanya berjumlah sedikit. Contohnya apa? Ada hematit, kromit, muskovit, rutil, magnetit, zol, dan juga apatit. Dan pengetahuan dari mineral ini nanti akan kita pakai terus-menerus sampai ketika kita mengidentifikasi di batuan beku, sedimen, dan juga batuan metamorf. Hanya saja ketika kita belajar di batuan beku, kita akan tidak lepas dari yang namanya mineral utama atau mineral primer, karena sumbernya dari magma, sehingga ya proses mineralnya pun juga berasal dari kristalisasi magma sepenuhnya, yaitu tidak lepas dari mineral basic, mineral mafic. Tapi ketika nanti kita belajar batuan sedimen, batuan metamorf, kita akan banyak menemukan mineral-mineral sekunder yang merupakan dari proses perubahan dari mineral utama, yaitu dari proses pelapukan, hidrotermal, metamorfisme, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya itu ada mineral-mineral tambahan. Nah, ini adalah contoh tabel ya, tabel mineral yang dimiliki oleh batuan beku. Di situ ada nama mineralnya, ada warnanya, dan juga ada ciri khasnya. Nah, ini mungkin sudah diterangkan di dalam sifat fisik mineral yang kemarin, sehingga teman-teman tinggal dibuka lagi di bagian pertemuan tentang sifat fisik mineral. Jadi ada olivin itu dia warnanya menjadi hijau. Kemudian ada kalau plagioclase warnanya putih susu abu-abu. Kalau kuarsa itu tidak berwarna, terus cenderung seperti bening seperti kaca. Kalau amphibol itu hitam coklat. Kemudian kalau karsit itu putih, kalau klorid itu hijau, kalau gypsum itu putih, dan seterusnya. Itu adalah mineral. Nah, silakan nanti termasuk seperti kilapnya seperti apa, kemudian seperti bentuk perawakan kristalnya seperti apa. Nanti itu teman-teman bisa coba dibuka kembali di bagian mineral, sifat fisik mineral, sifat kimia mineral, dan seterusnya.
Nah, kemudian yang terakhir menjadi pertanyaan, jadi bagaimana setelah kita tahu bahwa batuan itu batuan beku itu memiliki beberapa jenis, bagaimana cara mengklasifikasikannya, bagaimana cara mengidentifikasi dari batuan beku atau mengklasifikasikan sifat. Nah, ketika kita ingin mengidentifikasi batuan beku, terdapat 4 sifat yang perlu kita identifikasi. Ada pertama itu warna, ada yang kedua struktur, ada yang ketiga tekstur, dan juga ada yang keempat yaitu komposisi mineral. Warna itu ada dua, ada yang namanya warna nyata dan juga ada yang namanya derajat keterangan atau derajat kehitaman. Dan struktur hanya satu, tekstur itu ada dua, ada dari ukuran butir atau granularitasnya atau ukuran kristalnya atau ukuran mineralnya, dan juga ada derajat kristalisasi, apakah dia sempurna dan seterusnya. Dan terakhir itu komposisi kimia mineral. Dan apa saja warna di batuan, apa saja tekstur di batuan, apa saja struktur batuan beku, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sehingga apa yang saya sampaikan cukup di sini, sehingga pada intinya tadi kita sudah membahas terkait dengan apa itu batuan beku, bagaimana prosesnya, sampai sedikit mengantarkan tentang sumber dari batuan beku itu berupa magma secara sifat, sampai ke klasifikasi batuan beku, dan juga bagaimana cara kita membedakan antara tiap-tiap klasifikasi batuan beku tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.